Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan masuk ke modul 2, yaitu pemrograman Visual Basic for Application. Visual Basic for Application, atau juga sering disebut dengan VBA, merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows pada program Microsoft Office. Singkatnya, VBA Microsoft Excel merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan program dan yang mengontrolnya adalah Microsoft Excel. VBA juga dapat menyimpan perintah-perintah yang sering kita gunakan, kemudian menggunakannya kembali dengan menekan suatu tombol atau tombol kunci. Langsung saja kita ke pengoperasian VBA-nya. Di sini kita akan membuat suatu program untuk memudahkan kita dalam menginput data nilai. Jadi di sini kita akan menginput data nilai secara otomatis, tidak secara manual lagi. Langsung saja, yang pertama kita buka dulu Excel-nya. Tampilan awal Excel-nya seperti ini. Kemudian kita akan membuat tabel data nilainya. Di sini saya akan membuat contoh data nilai dari kelas A. Kita rapikan dulu tabelnya. Nah, setelah kita selesai membuat tabelnya, kita rubah sheet-nya di sini. Nama sheet-nya data nilai. Setelah itu, kita save filenya, save as. Di sini file name-nya data nilai. Di sini kita akan merubah save as tipenya dari Excel Workbook menjadi Excel Macro Enable Workbook. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita masuk ke developer. Nah, apabila si developer ini tidak ada, kita dapat memunculkannya dengan klik kanan di Tools, kemudian Custom di Ribbon. Setelah itu, kita checklist yang developer ini. Setelah itu oke, nanti akan muncul tools developernya. Setelah itu kita akan masuk ke Visual Basic. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Visual Basic for Application-nya. Nah, di sini muncul ya sheet yang kita akan buat, yaitu data nilai sesuai dengan sheet yang tadi kita save Excel-nya. Nah, setelah kita masuk ke tampilan VBA-nya, kita akan membuat programnya. Yang pertama, klik kanan pada VBA Project, kemudian masuk ke Insert, ke User Form. Setelah itu akan muncul tampilan User Form seperti ini. Kita dapat memperbesar atau memperkecil si tabel User Form ini. Nah, setelah itu kita akan memunculkan toolbox-nya, yaitu dengan klik View, kemudian Toolbox. Nah, setelah itu akan muncul tampilan toolbox seperti ini.
Selanjutnya kita akan membuat label formnya, yaitu dengan klik simbol A ini, kemudian kita buat label formnya. Nah, kita dapat mengcopy si label form ini, yaitu dengan klik labelnya, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, setelah itu kita rapikan label yang telah di copy atau yang telah di copy paste, kemudian kita rapikan seperti ini. Nah, kita rubah dulu si captionnya, kan di sini label 1, kita rubah captionnya. Kemudian untuk label selanjutnya kita rubah lagi. Si label ini namanya kita rubah sesuai dengan tabel yang kita buat di Excel tadi ya, kayak nama, kelas, nilai, kemudian mata pelajarannya. Kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat tadi di Excel-nya. Setelah kita membuat label form, kita akan membuat textbox-nya dengan klik simbol AB textbox ini ya. Kemudian kita simpan di sebelah label formnya. Kita juga bisa mengcopy si textbox ini ya, dengan klik textbox-nya, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian kita pindahkan atau kita rapihkan. Nah, setelah kita membuat textbox-nya, kita ganti namanya. Si textbox ini kita rubah di sini name-nya menjadi TB nama. Untuk penamaannya bebas sesuai kalian ya. Di sini berarti menjadi TB kelas. TB itu maksudnya textbox ya. Setelah kita mengubah si nama textbox, kita lanjut akan membuat comment buttonnya, yaitu dengan klik simbol AB atau simbol kotak hitam ya. Nah, di sini kita akan membuat comment buttonnya. Nah, comment button ini tuh akan berfungsi sebagai tombol input dan output datanya. Di sini kita akan merubah captionnya.
menjadi input. Satu lagi di sini menjadi, mohon maaf, di sini kita rubah lagi comment buttonnya, captionnya menjadi output. Nah, setelah kita membuat comment buttonnya, kita akan membuat database pada comment buttonnya, yaitu klik si comment button input ini, double klik 2 kali. Nah, di sini kita akan membuat database untuk membuat programnya ya. Nah, si program database ini kalian bisa lihat di modul apa saja yang harus kalian masukkan di si comment button ini. Maaf, ada kesalahan. Kita masukkan sheet-nya sesuai yang kita buat. Tadi kita membuat sheet dengan nama data nilai. Kita masukkan. Mohon maaf, ada kesalahan, kurang tanda kurungnya. Kalau tandanya merah berarti itu ada kesalahan nih ya. Nah, di sini kita masukkan si textbooknya sesuai sama caption yang kita buat ya di textbook. Misalkan kita namanya TB nama, berarti kita masukkan di sini TB nama juga harus sesuai ya namanya. Apabila kalau tidak sama, nanti akan merah, artinya tidak terbaca oleh program.
maksudnya sel baris kosong ini tuh merupakan sesuai sama yang di user form tadi. Apabila si textbooknya TB nama itu ada di baris 02, kemudian untuk TB kelasnya ada di baris ketiga, dan seterusnya. Kemudian maaf, di sini ada kesalahan. Nah, setelah itu kita masukkan lagi si program database-nya. Kita masukkan lagi. Selanjutnya kita masukkan si program database-nya lagi. Ini textbooknya harus, maksudnya textbooknya harus sama kayak nama textbook yang kalian buat ya. Karena tadi kita pakai TB nama, TB kelas dan sebagainya, maka di sini juga kita menggunakan TB nama, TB kelas, TB matematika dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan buat program pada comment button 2-nya dengan cara klik comment button yang telah kita buatnya. Oke, kita masuk ke user form lagi, kita masuk ke si output tadi, double klik, kita masukkan si program database-nya. Setelah kita membuat si program database di comment button-nya, kita kemudian klik run pada tombol ini, kita run si programnya. Nah, apabila berhasil, maka akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, setelah kita berhasil membuat si programnya, kemudian kita masuk ke Excel-nya. Kita akan membuat button pemintas untuk menampilkan user form. Yang pertama, kita buat si shapes-nya. Di sini kita yang persegi aja kita buat, kemudian kita kasih nama. Di sini input data. Kita rapikan. Kita perbesar. Nah, setelah itu
kita klik developer, kemudian kita di sini ya klik kanan, yaitu assign makro, kemudian setelah itu kita klik new, kemudian akan masuk ke VBA-nya. Nah, setelah masuk ke tampilan Microsoft Visual Basic for Application-nya, kita di sini ketik user form 1. Kenapa user form 1? Soalnya di sini kita akan menampilkan tampilan user form satunya. Pas kita klik si input datanya, otomatis yang muncul si formnya yaitu user form 1, atau samakan dengan tulisan yang ininya di modul 1 ini. Kemudian setelah itu kita run. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Artinya program yang kita buat berhasil. Selanjutnya kalian bisa memasukkan nama, kelas, nilai secara otomatis lagi, tidak secara manual lagi. Sekian dari modul 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.